Beberapa di antaranya yang memiliki fokus untuk berdakwah di wilayah Jawa, dan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo. Masuknya Islam ke Nusantara ya. Nah, Indonesia itu baru ada kan 17 Agustus 1945. Kemudian Pajang, kemudian Mataram. Siapa yang ngurus semua ini? Wali Songo. Dan Kasim atau Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau ada putra bungsu Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, serta adik kandung Sunan Bonang. Gelar Sunan Derajat diberikan setelah beliau menetap di desa Derajat, wilayah Pacira, Lamongan. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati, berjiwa sosial tinggi, dan sangat peduli pada nasib rakyat jelata. Selain sebagai pemuka agama, beliau juga mahir dalam bidang kesenian, khususnya dalam memainkan alat musik gamelan, singo, mengkok. 1. Pemberdayaan ekonomi dan sosial. Strategi utamanya adalah menyelesaikan masalah perut sebelum masalah iman. Beliau memberikan teladan langsung dalam menyantuni anak yatim, orang sakit, dan fakir miskin. Falsafah dakwanya yang legendaris disebut Catur Piwulang atau 4 pengajar, yaitu Menehono, Teken Warang, Wongkang Uto, atau beri tongkat pada orang buta, Menehono, Mangan Marang, Wongkang Luwe, atau beri makan pada orang lapar, Menehono, Busono, Marang, Wongkang Udo, atau beri pakaian pada orang telanjang, dan Menehono, Iuk Marang, Wongkang Kodonan, atau beri payung pada orang kehujanan. 2. Media seni tembang. Beliau menggabungkan ajaran Islam ke dalam tembang pangkur yang diiringi gamelan. Liriknya berisi nasihat tentang pengadilan hawa nafsu dan pentingnya berbagi kepada sesama, sehingga ajaran Islam lebih mudah meresap di hati masyarakat tanpa merasa dipaksa. Sunan Gunung Jati atau dikenal Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah lahir sekitar tahun 1948 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau merupakan putra dari Syarif Abdullah, seorang bangsawan Arab, dan Nyai Rarang Santang, putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Setelah berkelana mencari ilmu, beliau menetap di Cirebon dan menjadi pemimpin tunggal yang memegang 2 peran sekaligus, sebagai pemimpin agama, ulama, dan kepala pemerintahan sultan. Beliau wafat dalam usia yang tua, 120 tahun, dan dimakamkan di Bukit Sembung, Gunung Jati, Cirebon. Strategi dakwah. 1. Jalur struktural dan politik. Sebagai Sultan Cirebon, beliau menggunakan kekuasaan untuk mempercepat penyebaran Islam secara resmi. Beliau membebaskan pajak bagi rakyat yang mau memeluk Islam dan membangun infrastruktur seperti jalan, masjid, dan pelabuhan sebagai sarana penunjang dakwah. 2. Diplomasi perkawinan. Beliau memperkuat pengaruh Islam di Jawa Barat melalui pernikahan dengan tokoh-tokoh strategis seperti Nyai Ratu Kawungaten dari Banten dan Purti Ong Tien dari Cina. Hal ini membuat hubungan antar wilayah menjadi harmonis dan mempermudah asimilasi budaya antar Islam, Jawa, dan Tionghoa yang terlihat jelas pada ornamen-ornamen di keraton kesepuhan. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Biografi. Jafar Shadiq atau Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung dan Syarifah atau adik Sunan Bona. Beliau hidup di masa Kesultanan Demak dan pernah menjabat sebagai Panglima Perang atau Panglima Senopati serta Hakim Agung Kerajaan. Beliau adalah sosok yang sangat cerdas, ahli dalam ilmu fikih, usul fikih, hadis, hingga ilmu falak. Beliau memusatkan dakwahnya di wilayah Kudus yang saat itu penduduknya mayoritas masih menganut agama Hindu dan Buddha. Strategi dakwah. Yang pertama, toleransi budaya atau akulturasi. Beliau menerapkan strategi ngeli tapi orokeli atau mengikuti arus tapi tidak hanyut. Contoh paling nyata adalah pelarangan penyembelihan sapi saat Idul Adha untuk menghormati umat Hindu yang mencucikan sapi. Tindakan ini membuat masyarakat Hindu merasa sangat dihargai dan akhirnya tertarik mempelajari Islam secara sukarela.
Yang kedua, arsitektur simbolis. Beliau membangun Masjid Menara Kudus dengan desain menara yang menyerupai bangunan candi atau bule kukul di Bali. Bentuk bangunan yang tidak asing bagi masyarakat lokal ini menjadi jembatan psikologis yang efektif sehingga orang-orang tidak merasa asing masuk ke area masjid untuk mendengar ceramah beliau.